Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya terkini. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi yang terakhir, kalau saudara masih percaya pada Yahya sampai detik ini, saudara memang betul-betul bodoh bin tolong. Pikir itu baik-baik. Dan saya mau pastikan bahwa saya, Bukit Sorong dan juga GKI di Tanah Papua siap menghadapi saudara. Silakan tuntut, mungkin Yahya perlu uang untuk beli Alphard, silakan tuntut. Siapa tahu saudara menang dan bisa dapat uang untuk beli Alphard. Jadi sekali lagi saya mau sampaikan, saya siap menghadapi semua omongan saudara, saya bertanggung jawab terhadap apa yang saya sampaikan. Dan sekali lagi yang terakhir, kalau saudara masih percaya pada Yahya sampai detik ini, saudara memang betul-betul bodoh bin tolong. Pikir itu baik-baik. Tadi saya di belakang sini ngomong, belum saya ceramah dia sudah bilang, membuka YouTube semua itu sasarannya kepada Yahya Waloni. Yahya Waloni itu penipu, Yahya Waloni itu pembohong, Yahya Waloni itu gila, macam-macam. Saya bilang sama dia, ini orang yang tidak puas, dia mau cari tahu barangkali ya. Saya katakan, kalau yang katakan Anda adalah penipu, Anda gak usah marah, nanti jadi sama-sama penipu. Yang katakan Anda pembohong, gak usah marah, nanti Anda jadi sama-sama pembohong. Yang katakan Anda gila, gak usah marah, karena yang mengatakan Anda gila itu adalah orang gila, nanti sama-sama jadi Ini dokumen saya. Kalau orang mau ungkit masalah UKI Papua, itu ada satu tokoh yang paling tahu. Sebenarnya banyak, karena ini pendeta-pendeta ini saya yang wisudahkan, jadi dia tahu. Bukan monyet yang Esra Soro itu, bukan. Antum makanya kalau saya mau ceramah nggak usah pancing-pancing begitu. Ya, saya ini bukan Yusuf Roni. Kenal Yusuf Roni? Pembohong dulu yang akhirnya berakhir di penjara. Harusnya orang Kristen tuntut secara hukum supaya kita debat di depan hakim, kan begitu? Antum ini yang sudah lebih dulu Muslim dari saya, begini-begini nggak usah disampaikan, kami pendakwa. Kita juga mendapat hidayah ini bukan karena antum. Kita dapat hidayah ini karena Allah. Orang masih ngos-ngosan, antum sudah sambut dengan begitu. Stop. Karena dakwah, saya mau ajarkan, dakwah itu artinya menjawab. Saya termasuk orang yang di sholat paling belakang tadi, sudah rakaat kedua baru saya sampai. Tapi dari ayat imam baca tadi itu saya tahu At-Tagabun. Wallazina kafaru wa kassabu bi ayatina ulaika ashabun nar khalidina fiha wa bi'sal masir. Itu. Wallazina kafaru wa kassab, pembohong, pendusta, dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, kami tempatkan ke dalam neraka jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Antum percaya berita dari pembohong, antum akan sama-sama jadi pembohong. Sudah terlalu murah harga diri saya, pengalaman yang tidak saya alami, lalu saya ceritakan di depan manusia. Innalillahi, akan tersiksa. Barang yang saya tidak alami, lalu saya cerita. Oh, saya mantan ini, mantan itu. Nabi SAW makanya mengajarkan kepada umatnya, boleh menceritakan masa lalu, tetapi terkait dengan kebesaran Islam. Ini kan menyangkut kebesaran Islam. Nah, saya masuk Islam dengan segala macam kelemahan dan kekurangan, tidak mampu untuk berbuat bagi agama ini. Kemampuan saya hanya bisa berdakwah. Ada juga orang kafir yang masuk Islam dengan kemampuan finansial, mereka kemudian membantu dakwah. Jadi punya kompetensi, punya spesialisasi. Yang penting satu, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yanzurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, barang siapa menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Kedudukan dalam hal apa? Termasuk kedudukan sebagai pribadi, rumah tangga, masyarakat, berbangsa dan bernegara.
Kenapa? Karena rusaknya tatanan kehidupan bernegara saat ini akibat melalaikan perintah Allah, lebih mengutamakan mengandalkan kekuatan pribadi. Memuji-muji sosok pemimpin. Allahu Akbar. Saya tertarik dengan kalimat Mahfud MD yang dikirim-kirim Profesor Pancasila ini. Mana tisu? Sudah tidak protes orang, tisu pun nggak ada. Kopi hitam pun tak ada. Apa kata Mahfud MD? Mahfud MD mengatakan profesor punya bidang spesialisasi, punya bidang kompetensi di bidang yuridis, hukum. Dia katakan apa? Masya Allah. Kalau pemimpin sudah tidak dipercaya rakyat, ini Mahfud yang bilang, jangan ente lapor saya lagi. Lebih baik mundur. Kan kita ini pernah sekolah semua, termasuk saya, walaupun nggak tamat SD saya. Orang kan bilang, SD di mana, SMP di mana, SMA di mana? Jawab sajalah, nggak pernah sekolah saya, buta huruf. Daripada capek kita menghadapi kafir. Apa saja dia bolak-balik, nggak pernah sekolah saya. Nih, yang hadir malam ini ada kakak dari kampung saya, tetangga saya, dapurnya bersebelahan. Wallahi, satu kampung, dapur saya dan dapur beliau sudah sama kakak beradik kami. Kakak saya jauh beliau. Beliau ini dengan kakak saya yang mualaf perempuan di Manado, Heti. Namanya Kak Santri Maili. Bapaknya ustadz di kampung saya. Mereka di kampung saya cuma 11 keluarga. Saya tukang olok kalau mengaji. Makanya mereka heran, kok bisa masuk Islam? Saya masih kecil, ada satu keluarga orang Jawa, Jawa Timur ini, tinggal di Manado, di samping rumah saya, bersebelahan jalan raya. Namanya Wadi, bapaknya ustadz. Satu waktu saya masih kecil, saya ikut Wadi. Karena saya bilang sama ibu saya, Mak, ini buku-buku dari Holland, di dalam pelajaran Sunday School atau sekolah minggu, saya buka-buka, saya bilang, Mak, ini Tuhan Yesus pakai baju orang Islam. Kenapa pendeta-pendeta pakai jas? Memang dari kecil sudah kritis saya. Dan banyak teman-teman sepermainan saya beragama Islam. Baik-baik kita berteman. Bapak saya tentara sedang piket di Korem. Saya bilang sama ibu saya, ini Tuhan Yesus pakai baju, karena masih sebut Tuhan, Tuhan Kristen. Ya, nggak apa-apa. Nanti di surga kan ada surga sendiri, orang Kristen kapling sendiri, neraka. Itu dia jengkel sekali. Antum kalau bertanya begitu, sana mau ikut yang kafir sana. Siapa yang tidak jengkel, dia sudah setengah mati pimpin jemaahnya, Yahya ambil jadi masuk Islam. Habis derma dia, derma. Perpuluhan. Dia di kepala pendeta itu fulus 1/10. Bayarlah. Ustadz mana ngomong-ngomong duit begitu, mau benjol tuh ustadz itu. Tidak ada. Ya, ada beliau hadir tadi. Usai saya langsung peluk. Sebentar beliau ngajak saya untuk makan ikan bakar. Panitia nggak usah repot. Ini bukan Ustadz imanuhum fi amplopihim, bukan. Nggak dikasih amplop, ngambek. Nggak mau datang lagi. Memang niatnya untuk cari amplop. Malu kami murah tapi tak murahan. Amplop tak mampu bayar kami. Ya, dengan logika sederhana, mana ada pendakwa dari Jakarta datang pakai mobil sendiri, sopir sendiri, dan sudah 13 tahun. Alhamdulillah, sehat walafiat. Subhanallah, karena doa jemaah. Saya datang karena kecintaan kepada Islam dan jamaah. Itu. Beliau ini orang satu kampung, kakak saya jauh. Bilang sama ibu saya, kok Yesus pakai baju orang Islam, pendeta pakai jas. Bahkan sampai mati pakai jas. Kapatu, dasi kupu-kupu, Masya Allah, terkapar di peti mayat. Berangkat ke neraka. Mau ke mana kawan? Oma saya waktu meninggal dunia, ini tuh mereka jengkel sekali.
Sudahlah, kita berhenti yang kemarin-kemarin. Sudahlah, kampret dengan cebong itu nggak usah lagi. Di masjid ini juga pasti ada cebong, ada juga kampret. Udahlah, stop itu, nggak ada urusan itu. Sekarang kita fokus karena kafir-kafir mau menyerang Islam. UAS dihantam. Ada urusan apa? Bukan masalah UAS saya bela. Yang saya bela adalah masalah Islam. Kau kafir, dikit-dikit ulama Islam. Hei, urus aja dombamu di sana, mau masuk neraka dan kau. Nah, baru bilang baru ada. Gelas kecil lagi, innalillahi. Air putih, bukan aku, bukan kopi, air putih. Sudah tertampak ini niat panitia di sini. Jadi kalau mau ukur keikhlasan panitia itu, suruh dia bikin kopi. Nah, itu. Kalau kopinya pahit, Allahu Akbar, amplopnya tipis itu. Tapi kalau kopinya manis, Allahu Akbar, amplopnya tebal itu. Ikhlas itu. Ustadz, minum kopi pahit dong. Iya, karena kau pelit. Saya suka manis. 13 tahun, Bu. Ibu tanya istri saya. 13 tahun, setiap hari setengah kilo. 20 sampai 30 gelas minum kopi. Lambung aman. Kalah si siapa tak gendong itu. Siapa? Mas Urip kalah sama saya jauh. 10 kali lipat di atas saya kalau minum kopi. Saya sehari sampai 20-30 gelas. Tanya istri saya, setengah kilo itu lewat. Gula, manis terus. Adakah saya penyakit lambung? Adakah saya terkapar di rumah sakit? Alhamdulillah, sampai hari ini nggak pernah mengidap penyakit gula. Yang lain takut-takut, jangan manis ya. Cukup sedikit aja gulanya. Kenapa? Jangan Ustadz, gula naik nanti. Sudah hati-hati datang ke masjid, kaki tinggal diseret-seret, tangan begini. Kenapa? Tidak pernah olahraga. Bukan masa olahraga. Saya olahraga juga, olahraga Arab. Nggak usah ragu dengan Islam. Maksud saya apa? Segala sesuatu yang kita pikirkan dalam Islam, itu yang terjadi. Allah hanya mengikuti apa keinginan hambanya. Berpikir baik, the positive thinking, you success. Berpikir ke depan positif, insya Allah baik ke depan. Tapi melihat fenomena kehidupan kita, baik dalam sistem bernegara, sudah menunjukkan. Kalau boleh saya pakai, saudara saya punya kata, punya kalimat, saya pinjam istilah Rocky Gerung, sudah tidak ada lagi kehangatan bernegara. Ada apa? Karena ada 4 orang yang paling penting dalam kehidupan bernegara ini. Bahkan berislam pun ada 4 peran. Nabi katakan, Nabi sudah mengajarkan 1500 tahun yang lalu. Tertibnya dunia, kiwamud dunia. Tertibnya dunia, bi arba'ati asa. Bergantung kepada 4 orang. Masya Allah. Yang pertama, bi ilmi ulama'i. Ilmu para ulama. Jadi yang menertibkan dunia ini, memberi keteraturan, ketertiban, ketatanegaraan yang sebaik-baiknya adalah bergantung pada ilmu para ulama. Kenapa ilmu para ulama? Karena Al-Quran itu tidak bicara surga dan neraka saja. Di dalam mengandung fakta sains and teknologi. Perhatikan, saya uraikan secara sistematis, kontekstualis, teologis, dan rasional. Salah satu tokoh berasal dari Perancis, ahli kandungan. Dia menceritakan Islam dari asal-usul penciptaan manusia. Siapa namanya? Profesor Dr. Maurice Buckley. Yang terkenal dengan bukunya yang berbahasa Perancis, French. La Coran, La Bible, at La Science Moderne. Bible dan Quran memandang ilmu pengetahuan modern. Bukan satu bundel 6.666 ayat, bukan 30 juz, bukan satu kalimat, bukan satu ayat, tapi satu kata dalam kamus perbendaharaan Arabik, dan kemudian dia perhatikan di dalam isi kebenaran ayat suci mampu ditafsir secara saintifik. Ini yang namanya kitab suci. Ditemukan oleh seorang nabi 1500 tahun. Maurice Buckley mendapatkannya sekarang. Apa itu? Dalam Al-Quran Al-Mu'minun ayat 12-13.
Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Ada kata nutfah. Nutfah. Dan memang setiap ayat itu relevan. Di Al-Mu'minun ada, di Al-Insan juga ada. Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Di Al-Insan juga ada. Inna khalaqnal insanan. Ada. Jadi relevan. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Nutfah itu setetes air mengandung berjuta-juta sel telur. Lahirlah saya dan ibu bapa. Nah, kata nutfah hanya satu kata mampu meletakkan sebuah pemahaman yang kuat terhadap hadirnya makhluk yang namanya manusia. Kalau jadi debat nanti, saya tidak mau debat di Surabaya, skopnya kecil. Dan saya tidak akan menantang kalau cuma Soro itu jauh. Waktu saya dulu di pendeta itu bukan kelas saya itu kelas layang, the weather weight. Saya sudah kelas berat, weather weight itu kelas, bukan lawan debat saya. Ini susahnya kan, goblok disuruh maju, yang pintar tiarap. Nah, ini susahnya. Muncullah yang profesor-profesor supaya imbang, kan begitu. Memangnya orang yang masuk Islam itu orang bodoh? Beda, men. Yang keluar dari Islam murtad itu dua persoalan. Kalau bukan Indomie satu bungkus, beras 1 liter. Hey, saya dan keluarga ini bukan mu'alaf. Mu'alaf itu dalam kamus bahasa Arab itu, mu'alaf itu orang yang dibujuk hatinya. Saya dan keluarga, our family never confuse our belief but coming back to the truth. Kami sekeluarga bukan pindah agama. Bukan pindah agama, bukan dari Kristen masuk Islam, bukan. Islam yang masuk ke kami. Jadi kami tidak cocok. Posisi mu'alaf itu ada pada Al-Baqarah. Innallazina kafaru sawa'un alaihim a'ansartahum am lam tunsirhum la yu'minun. Tapi kami ini di Al-Anur, laqad ansalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yasya'u ila siratim mustaqim. Syiratal mustaqim, walking on the right track. Allah memberikan jalan yang lurus. Jadi dari laqad ansalna ayatin, mempelajari bagian demi bagian terkait dengan pandangan sains yang terungkap dalam Al-Quran. Maka Maurice Buckley katakan, ini yang orang kafir kan asumsinya dia, Holy Quran itu katanya ditulis oleh Muhammad. Nah, ini pandangan saya dulu, bahwa Al-Quran itu adalah buatan tangan Muhammad. Saya mau luruskan. Jadi orang kafir ini jangan marah. Saya bukan benci mereka, saya sayang. Saya menjelaskan kepada mereka bahwa Al-Quran itu bukanlah tulisan Muhammad, karena beliau ummi, orang yang tidak pernah mengecap pendidikan formal, sehingga beliau tidak mampu untuk menulis, apalagi merekayasa peristiwa yang nanti. Sementara Al-Quran itu berisikan peristiwa hidup manusia dunia yang pernah, sementara, dan akan terjadi. Ma'lam takunu ta'lamun. Di dalam Al-Baqarah kan ada itu, kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmat wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Allahu Akbar. Jadi rahasia yang belum kamu tahu, kata Allah, akan dibuka dalam Al-Quran. Termasuk kehancuran negara-negara di dunia sampai Indonesia, fakta-fakta politik, fakta-fakta sosiologis, fakta-fakta yuridis, fakta-fakta penyimpangan manusia dalam karakter, moral, akhlak, sampai kepada ketimpangan dalam sosial budaya, sosiokultur. Semua dibahas habis-habisan dalam Al-Quran. Cuma tergantung kita. Ada nggak kita setiap hari menghatamkan Quran? Mau nggak kita setiap hari periksa Al-Quran, mengaji, berzikir? Yang terbaik adalah kita membaca tapi kan kebanyakan kita nggak tahu isinya. Nggak apa-apa, yang penting sudah beragama Islam daripada kafir. Sehingga orang sulit
Sulit. Bagaimana kita masuk Islam? Sementara yang masuk penjara secara etika dari sudut pandangan eksologi, etika, logika, estetika. Di mana keunggulan Islam? Dalam fakta kehidupan manusia, apalagi di Indonesia. Jangankan masyarakat jelata, pejabat sekalipun di tingkat yang paling tinggi, Masya Allah, masuk penjara. Gara-gara nyolong, gara-gara akhlaknya, kedapatan tidur di hotel dengan wanita, berzina, kemudian dihukum secara sosial. Nah ini. Jadi di mana kira-kira letak kebenaran Islam itu? Nah, etika tidak bisa dijadikan tolok ukur membenarkan suatu agama. Ada orang beragama Islam kelakuan kafir. Ada orang kafir kelakuan Islam. Tapi yang namanya kafir tetaplah kafir, ular tetaplah ular, Muslim tetaplah Muslim. Mutiara dilempar ke dalam lumpur, diangkat, dicuci tetap mutiara. Nah ini dicuci ini maksudnya di neraka. Ya, memang masuk surga, cuma mampir dulu dengan pakai dasi dan dasi kupu-kupu tadi. Dia mampir dulu. Hah? Jadi dia numpang di samping dia, waktu dasi kupu-kupu terbang dia naik di samping sini, numpang sama-sama. Yang suka kerja sama itu loh. Hah? Suka jatuh-jatuhkan justice saudara-saudara Muslim, suka mendiskreditkan saudara-saudara Muslim, bahkan suka menganiaya saudara Muslim, tapi dia senang menjilat-jilat kotoran itu yang mampir tadi, dicuci tadi. Apa saja berhubungan dengan Al-Quran. Lalu dari mana kami menanggapi Islam itu benar? Dari mana jalan hidayah itu yang kami terima? Sama jawabannya. Laqad ansalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yas'u ila siratim mustaqim. Kata Allah, sesungguhnya kami sudah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan, dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Makanya ibu bapak jangan heran, banyak mendapati orang masuk Islam cuma mau kawin. Betul? Betul apa betul? Iya apa iya? Hari Senin masuk Islam, Selasa kabur lagi. Karena yang diincar-incar syahwat. Jadi masuk Islam itu cuma ikut-ikutan. Asal birahi syahwat terpenuhi, sudah. Nah ini kata Quran surah Yusuf 53. Wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la amaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya kata Juleha, nafsu menyuruh aku kepada kejahatan, kecuali nafsu yang telah diberi rahmat oleh Tuhan. Artinya rahmat apa? Di dalam Islam setiap tahun ada puasa. Sama dengan mobil ganti oli. 5.000 km stop. Inilah agama yang bersih. Bahkan wanita yang sudah masa idah, cerai dengan suaminya, 3 bulan itu sudah tidak ada lagi bekas suaminya dalam tubuh. Sudah ada penelitian. Bersih wanita muslimah itu. Tapi kenapa ente laki-laki Muslim, kau sudah disunat, kau tabrak itu yang belum sunat di luar sana? Ada begitu enggak? Kawin satu rumah, satu Islam, satu Kristen. Jangan kawin dengan orang kafir. Kenapa? Karena kita sudah disunat di khitan. Itu syarat yang paling berat kafir mau masuk Islam. Sudahlah, sebenarnya banyak pendeta-pendeta mau masuk Islam, cuma dia takut itu disunat. Itu yang dia pikirkan. Sama dengan saya dulu. Saya pingin ke masjid, pamit sama ketua MUI Kiai Haji Yusuf Yamani. Kiai, saya mau ke masjid. Tunggu dulu kawan, ente kan rong hautnya belum dipotong. Oh jadi sunat dulu Kiai? Iya Pak, ya pikir ini seperti di gereja. Di masjid itu Pak, biar baju murah, yang penting datang bersih bajunya dan dibawa, sudah selesai. Urusannya sudah dipotong dulu baru ke masjid. Oh jadi gitu Pak Kiai? Iya, Bapak sudah bersyahadat tapi belum
Belum sunat. Besok kita sunat. Alhamdulillah. Saya tunggu Kiai. 1 malam tidak bisa tidur saya. Di mana mereka gergaji ini? Jangan dihantam sampai kos lampu 55 ini. Lampu Petromax dulu kan ada kos lampu itu. Nah, mudah-mudahan bukan itu yang dihajar. Begitu disunat, Masya Allah. Ini namanya orang baru masuk Islam. Susah saya berdiri. Saya panggil istri saya, ayo kita sholat subuh. Kak bapak kan masih sakit, bukan di masjid, di sini di kamar. Ini belum tahu Islam, dua-dua buta dan kafir dua-dua suami istri. Kiblat menghadap kemana Pak? Bukan kiblat, belum tahu istilah Islam kami. Tengok kemana dia bilang, lihat kemana? Itu lihat ke jendela sana. Jadi karena istri saya, sudah ada penelitian di Islam ya, sunat wanita tidak seperti dulu kan, cuma dikasih berdarah cukup, disuntik keluar darah cukup. Karena sudah ada pengaruh katanya kalau sunat seperti dulu, menghambat untuk perkembangan populasi muslim. Jadi sudah dihentikan itu dan banyak yang menderita kanker serviks. Makanya dihapuskan sunat seperti dulu. Ada sunat temuan baru. Jadi dia nggak terlalu sakit, saya yang parah. 2 minggu pakai sarung, kesana kemari begini. Ngesot di lantai. Sakinya minta ampun. Sunat pakai bambu. Sunat kampung memang. Mula juga yang sunat juga memang musuh saya, orang Muhammadiyah, Mantri Salim. Kalau ketemu di jalan, selamat pagi pendeta. Memang pagi, siapa bilang sore. Ini pula yang akan sunat. Mati saya. Jangan-jangan dia dendam, dia singgah di kos lampu ini. Begitu disunat, pagi-pagi saja sholat subuh. Tengok kemana Pak? Sudah kamu tengok ke jendela. Tapi kan kita belum hafal ini surat apa itu? Fatihah. Suratul Fatihah. Sudah. Pokoknya tulis aja di kertas. Tulis cepat-cepat tulis pakai tangan. Bukan hijaiyahnya, latinnya. Karena masih buta dua-dua. Baca latinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau begini modelnya sampai sore kita. 20. Dia tanya berapa kali Pak? Mainkan 20 kali. Jadi sholat subuh saya hantam 20 rakaat. Hantam saja 20 kali. Pikir saya semakin banyak sujud, semakin banyak barokah, semakin banyak pahala, berkah. Sudah pokoknya hantam 20 kali. Allahu Akbar, sujud berdiri, sujud berdiri. Pak Komarun Sofa, orang yang menuntun kami hidayah, dia intip dari jendela. Beliau kerja di Departemen Agama Kabupaten Toli-Toli. Dia intip begini. Pak Yahya, stop. Sholat apa ini? Ibu sudah ngos-ngosan. Istri saya suruh jadi imam. Innalillahi. Masya Allah. Stop. Ibu tak boleh jadi imam. Oh maaf Kiai, saya belum tahu. Kan baru 3 hari masuk Islam. Arah kiblat tidak tahu. Bahkan suratul Fatihah tidak hafal. Istri saya suruh jadi imam. Bayangkan itu. Tapi nggak apa-apa, di hadapan Allah kami benar. Karena tidak daripada ente sholat subuh, sholatu khairum minan naum. Padahal rumah cuma berapa meter sih. Datang ke masjid. Mana kira-kira yang betul, yang mantan kafir tadi atau ente? Benar kami di hadapan Allah, ditertawakan kami oleh makhluk. Nggak apa-apa, karena belum tahu. Begitu habis sholat, Pak Komarun cepat-cepat. Jam 7 pagi sebelum ke kantor dia bawa buku warna kuning. Tuntunan sholat, zikir dan doa secara lengkap. Belum sampai zuhur saya sudah hafal beberapa ayat-ayat pendek, suratul Fatihah sudah di luar kepala. Saya bilang istri sholat subuh, minggir kau, saya jadi imam. Sampai sekarang mudah untuk memahaminya. Karena teratur, keteraturan dalam sistem dunia sekaligus komparasi dengan keilmuan ayat-ayat suci. Relevan, sistematis, kontekstual dalam segala bentuk realita dunia. Jadi kami begitu menemukan itu, pelajari. Karena guru saya katakan, al-ilma bil kasab labin nasab. Pak Yahya, ilmu Islam itu bukan bergantung lamanya orang memeluk Islam atau barunya dia. Ilmu itu dari belajar. Al-Islam ilmi, Islam itu ilmu. Nah memang betul terbukti, orang Islam biar buta huruf, dia bisa pergi berhaji karena dia bisa membaca Al-Quran. Enggak apa-apa buta huruf Latin, tapi tidak buta huruf
hijaiyah. Nggak apa-apa. Memangnya di surga sana ditanya siapa Tuhanmu? Nggak begitu. Man rabbuka, pakai bahasa Arab. Nanti kafir dengar, oh masa malaikat bahasa Arab. Ya memang bahasa Allah itu. Firman. Isa di dunia bahasa Arab, Moses di dunia bahasa Arab, Ibrahim di dunia Aramik, Arab sekarang modernnya. Dulu Aramik, Hebreu, nanti baru setelah London Inggris menyerahkan kemerdekaan kepada Yahudi, Israel, barulah muncul bahasa Hebreu 1947. Banyak dipakai oleh sandi-sandi Mossad. Abjadnya itu memang hampir sama dengan hijaiyah. Alef, bet, gimel, dalet, he, waw, sayin, ket, tet, yod, kaf, lamet, mem, nun, samek, ayin, persade, kof, resi, shin, tau. Hampir sama dengan hijah. Penulisannya pun dari kanan ke kiri. Allahu Akbar. Dan tidak menggunakan sakal, tidak menggunakan huruf hidup, vokal. Dia semuanya menggunakan konsonan, huruf mati. Kalau di Islam itu ada satu kitab pernah saya pelajari, gundul, sorogan, tanpa sakal, tidak berbaris. Kalau dia A seperti X begini, A. Tapi kalau mau masuk ke sini dia patah ke bawah. Itu alif atau alef. Kalau kita di Islam alif. Makanya bahasa Ibrani banyak sinonimisasinya, persamaan kata dengan bahasa Arab. Yahudi menyebut tempat sembahyang itu bukan sinagoge. Tempat sembahyang dalam bahasa Ibraninya Bet Tepilah. Bet Tepilah. Sekolah-sekolah Yahudi dinamakan Bet Hamidros. Hamidros. Kalau bahasa Islam Madros. Madrasah. Madros. Madrasah itu jamak sekolah-sekolah Islam. Sekolah-sekolah. Hamidros. Midras. Madros. Menyebut Allah yang tunggal, Ehad Elohim. Ehad Yahweh Ehad. Yahweh Ehad, Allah yang Esa. Di dalam bahasa Arab disebut dengan apa? Ahad. Ehad, Ahad. Ehad, Ahad. Nah, silsilah agama Yahudi yang sampai saat ini lain dengan agama Yahudi yang dulu, Israel yang dulu. Israel yang dulu itu adalah agama tauhid. Hanya 12 pengikut Nabi Isa alaihissalam. Dari 124.000 nabi, 123.999 nabi gagal menuntun manusia ke jalan yang lurus, ke jalan agama tauhid. Hanya satu yang berhasil, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang terakhir gagal itu dari 123.999 nabi bernama Yeshua Hamashiach atau Isa al-Masih, dalam bahasa Kristennya Yesus Kristus. Tapi jauh panggang dari api antara langit dan bumi. Apabila kita menghubungkan antara Isa dengan Yesus, Yesus dengan Isa, tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan Isa dengan Yesus. Nggak ada hubungan. Kenapa kita menyebut-nyebut itu Yesus, Isa? Nggak ada. Dulu kita pernah terjadi satu peristiwa yang memalukan. Ada seorang dari Pulau Jawa yang mengaku pahlawan Supriyadi. Betul? Seluruh stasiun TV swasta di Indonesia memberitahukan ke publik. Bahkan ada yang percaya, setengah percaya, tidak percaya. Lalu dicari tahu apa betul ini orang ini adalah pahlawan Supriyadi. Cara salah satunya, metodologi yang digunakan adalah historis kritis. Nah, untuk memahami terkait dengan Islam dan Kristen, jangan menggunakan pandangan alegoris, memetik-metik ayat, membanding-bandingkan dengan ayat. Saya agak ilmiah ya, agak berat sedikit saya bawa malam ini. Nah, karena ini penting. Banyak orang berdebat soal dua agama ini hanya mengutip-ngutip ayat. Akhirnya ujung-ujungnya lakum dinukum waliyadin. Terkesan bisnis. Kumpul-kumpul orang debat, cari kesempatan dalam kesempitan. Saya nggak mau debat begitu. Saya kalau mau debat TV One atau Stadion Utama Gelora, Senayan Jakarta. Saya kan sudah menantang di YouTube itu. Semua pendeta di Indonesia lawan saya sendiri. Lah, bukan jangan diketawai, ini serius. Supaya terbuka mana yang qualified, mana yang paham. Karena kita mengatakan Islam benar, tapi saya tidak akan membenarkan Islam benar itu dengan Al-Quran. Kenapa? Al-Quran bukan kitab debat, satu, dan Al-Quran bukan kitab pembanding. Dia adalah apokalipsis, dia adalah wahyu. Jangan diperdebatkan, berat sekali itu. Itu nggak bisa, profesor pun belajar dari Al-Quran. Semua realitas dunia ini bersumber dari Quran. Jangan dipakai debat itu. Bodoh kalau kita pakai debat itu. Nah,
Saya pukul cepat-cepat. Setelah dia mengaku ada penelitian secara metodologi historis kritis, dan dalam panduan sistematika akademik, no history, no truths. No truths, no theory. No theory, no science. Tidak ada sejarah, maka tidak ada kebenaran. Tidak ada kebenaran, dapat dipastikan tidak ada teori. Dan kalau sudah tidak ada teori, pasti tidak ada ilmu pengetahuan. Artinya manusia pasti akan hidup di atas hukum halusinasi. Prediksi brain to brain, mood to mood, mulut ke mulut, otak ke otak. Kalau dalam Islam itu panduan hadis doib yang membawa pendusta, berita di bawah juga dusta. Nah, dalam sejarah itu ada satu kekuatan akurat membuktikan sejarah itu sahih, benar. Apa itu? Sejarah selalu meninggalkan usia. Terkait dengan persoalan individu secara studi antropomorfism, secara secara fisikal. Apa betul dia Suprijadi? Dipanggillah ahli forensik, periksa tulang-tulangnya, diperiksa postur tubuhnya, ternyata dia bukan Suprijadi. Karena kalau Suprijadi, postur tubuhnya dan tulang-tulangnya pasti sama dengan Suprijadi yang dulu. Sementara sejarah itu pasti meninggalkan usia, jejak umur. Nah, ini orang hidup masih segar, masih fresh. Kemudian mengaku pahlawan yang hidup di tahun kemerdekaan. Bagaimana mungkin sampai sekarang masih ada? Kenapa kita tidak kritis? Yang kedua, gambaran kedua. Duduk dua orang, satu bernama Saifullah, satu bernama Stephen. Nick Stevens. Mana orang Amerika dan mana Indonesia? Begini, satu bernama Saifullah, sudah Saifullah terlalu berat. Ada di Makassar juga itu, ada di Riau ada. Satu bernama Suhartono, satu bernama Mick Stephen. Mana Amerika? Orang Amerika. Mick Stephen. Hartono dekat secara antropologi linguistik dengan orangnya. Mick Stephen dekat dengan keluarga American, orang Amerika. Kenapa para pendebat ini tidak mempersoalkan dari mana asal usul sejarah munculnya nama Yesus Kristus? Itu debat ilmiah. Saya sering pakai karena saya lihat di masjid banyak orang pemahamannya menengah ke bawah. Saya sering bilang bahasa gamblang, bahasa simple logic. Di zaman Nabi Muhammad saja dari Makkah dan Madinah, Masjidil Haram, Milal Masjidil Aqsa, sampai ke Masjidil Aqsa, nggak ada foto Nabi Muhammad dalam masjid. Sampai di Masjid Muhajirin Kota Surabaya, adakah? Nggak ada. Foto Nabi Muhammad berkuda, nggak ada. Foto Nabi Muhammad masih bayi, nggak ada. Simple logic, logika sederhana. Karena eksologi itu meninggalkan 3 bekas: etika, logika, estetika. Memang saya mau gulung kalau debat itu. Adakah foto Nabi Muhammad? Nggak ada. Kenapa? Karena di zaman Rasul SAW belum memasuki era modernisasi and secularism, sehingga produk-produk menakjubkan modern seperti handycam, handphone dan laser, kamera tak ada di waktu zaman Rasulullah, apalagi handycam. Bagaimana mungkin di zaman 576 tahun sebelum Muhammad sudah ada foto? Tunggu, serius ini, serius. Dan yang dihadirkan postur tubuh orang Eropa, sementara yang kita debatkan, yang kita identikan postur tubuh Isa, Yesus Mesias, Yesus Kristus, and Jesus Kristus selalu identik dengan timur. Allahu Akbar. Berarti yang tersalib itu bukanlah Isa, tapi Mick Stephen. Oh, Suhartono tadi. Check it on. Take it easy. Itu ilmiah. Boleh dari mana jadi Tuhan? Ilmiah. Kalau serang ilmiah. Nggak usah kita perdebatkan soal teori. Karena itu levelnya dari hadis doib. Bible Kristen itu hadisnya
Doib. Nggak usah. Kita pakai ayat, dia lebih akurat. Sama dengan kita bilang begini. Kalau dia Tuhan, kenapa dia tersalib? Oh, itu gampang sekali pendeta jawab. Itu saya yang ajar mereka dulu kok. Bilang sama orang Islam, yang kami imani bukan manusia yang tersalib itu, tetapi keilahian yang bersembunyi dalam di balik manusia itu. You mau jawab apa lagi? Itu saya yang ajar dulu. Sekarang saya bertobat. Yang kedua, kalau itu tak ada gambarnya, bagaimana mungkin Isa Al-Masih ada gambar? Gambar siapa itu? Divisualisasikan dalam dua bentuk, gambar maupun foto. Disinilah menunjukkan bahwa orang Islam itu jujur beriman kepada Allah. Jujur orang Islam, gak mau ngarang-ngarang cerita yang dusta. Orang tidak ada dihadir-hadirkan dengan gambar, dilukis-lukis, nggak boleh dalam Islam itu. Nggak boleh. Itulah. Tapi kalau melukis alam semesta, banyak karya-karya seni Muslim. Menggambar bapak kita, menggambar anak saya juga yang kuliah di planologi, yang perempuan sekarang kuliah di Bandung itu, dia lukis wajah saya mirip sekali dengan saya. Hah? Memang dia pelukis. Saya nggak marah. Tapi saya bilang jangan kau lukis Nabi Muhammad nak ya. Oh enggak pak, musyrik itu. Alhamdulillah. Baguslah. Ini kita masih SD. Encik mau ajar kalian semua ya. Tolong gambar wajah Tuhan. Allahu Akbar. Ini masih SD. SD Kemim 25 saya. SD gereja. Dulu lukis gambar Tuhan. Teman saya ada yang bengkok begini. Ada yang Masya Allah. Coba. Kalau dalam Islam itu olok-olok enggak itu kira-kira? Olok-olok. Olok-olok. Sama dengan aktor film. Mari buka cakrawala kita. Aktor film, habis dia bikin action dalam sebuah tayangan film, satu episode, kemudian dia kembali duduk biasa-biasa ketawa-ketawa. Bagaimana action saya tadi? Good job. Bagus, kata sutradara, produser. Good job. Bagus sekali. Pekerjaanmu, actionmu tadi mantap. Nah, apakah keselamatan itu hanya berupa action? Artinya turun ke dunia, pura-pura mati, naik lagi ke sana. Nah ini, kalau di Islam kan tidak. Peluang untuk mentuhankan Isa Al-Masih justru lebih berpeluang di dalam Al-Quran. Saya sudah baca. Isa Al-Masih kata Al-Quran adalah orang yang terkemuka di dunia dan akhirat. Kalau difilsafatkan ini siapa? Bisa difilsafatkan jadi Tuhan. Mengerti maksud saya? Agama Kristen itu agama spekulasi filsafat. Jadi antum kalau melawan Kristen itu jangan pakai argumen jujur. Jangan pakai referensi jujur. Pakailah. Sama dengan kita tangkap ular. Menangkap ular harus lebih cerdik daripada jadi yang bisa mengalahkan otak para kafirin yang dibaca imam tadi, yang tempatnya di neraka, orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami kata Allah, itu ya mesti menguasai filsafat maksimal daripada dia. Meja ini sederhana sekali kok. Meja ini meja kayu. Mimbar ini dari kayu. Yang buat meja dan mimbar ini, tanyakan kalau belum almarhum. Waktu antum buat meja dan mimbar, pernah enggak 1 detik saja antum jadi meja? Meja ini adalah its creatures and the carpenter creature. Pencipta adalah carpenter, tukang kayu, dan meja ini hasilnya adalah ciptaan. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau yang buat meja ini bilang sama saya, Ustadz, waktu saya buat, saya jadi meja. Ayo kita tuhankan dia rame-rame, besok jadi agama kita, agama meja. Tapi sampai kapanpun, sampai botak kepala kafir itu, pencipta tetap pencipta, ciptaan meja ini tetap boleh kira-kira dipahami itu? Tidak boleh petik-petik ayat, nggak boleh. Makanya saya bilang, kalau jadi perdebatan ini, saya tidak akan menyanggah pakai Al-Quran. Saya juga Islamkan orang nggak pernah pakai Al-Quran. Saya mematahkan argumen Anda, mengalahkan Anda dengan kitab Anda sendiri.
Masya Allah. Kenapa? Karena kitabmu itu penuh dengan kontroversi. Dongeng, tale plus superstition becomes nonsense. Dongeng tambah katahyul sama dengan omong kosong. Markus bilang ke depan, Matius bilang ke kiri, Yohanes bilang salto ke kanan, Paulus bilang jungkir ke belakang. Itu isinya memang. Itu isinya. Nggak usah mencari-cari kelemahan individu. Margaret Thatcher mengatakan, kalau lawan sudah menyerang pribadi, sudahlah, dapat dipastikan kehabisan argumen. Mana ada orang masuk Islam orang bodoh? Kompetensi orang-orang yang masuk Islam itu di atas rata-rata intelektual mereka. Makanya beruntunglah orang dari kafir masuk Islam, walaupun menikah, tapi pertahankan itu hidayah, jangan main-main. Nila setitik merusak susu. Gara-gara antum tidak serius mempelajari Islam. Saya Islam kan orang sudah ribuan, dan saya katakan, saya tidak bangga you masuk Islam. Yang saya bangga antum mampu mengamalkan Islam, memahami dan mengamalkan Islam. Amalkannya nggak usah yang repot-repot daripada munafik. Munafik kan banyak. Saya bilang, Anda masuk Islam saya tidak bangga. Yang saya bangga Anda mengerti ilmu Islam dan mengamalkan. Mengamalkannya pun tertati-tati nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting kau mengamalkannya dan jauhkan dirimu dari munafik terhadap agama Islam. Sudah tidak sholat, sudah tidak beribadah, ente munafik. Kan banyak sekarang ini yang menghancurkan Islam. Coba lihat netizen. Saya tidak suka Yahya Waloni. Saya tidak suka Ustadz Abdul Somad. Saya tidak suka Habib Rizik. Saya Muslim. Muslim kami kok tidak suka sama penceramah. Muslim kau mengaku Muslim. Bukan Muslim kau. Kau lebih kafir daripada kafir. Orang kafir mengatakan agamanya benar. Bagus. Bagi saya bagus. Berarti dia jujur. Daripada kau Muslim mengaku Islam sama dengan agama lain. Berarti kau penjilat. Kau munafik terhadap agamamu. Saya sebagai seorang Muslim, Islam adalah di atas segala-galanya. Agama yang suci, agama yang benar, agama yang sempurna, agama para nabi-nabi sebelum datangnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita dapat Islam. Ibu bapak wong Jawa dulu dari latar belakang antropologi budaya sama nenek moyang kita wong Jawa, wong Sumatera, wong Aceh, wong Sulawesi, wong Kalimantan. Semua kita ini, nenek moyang kita, latar background mereka adalah kafir. Animisme, politisme, dinamisme. Kemudian datanglah para kaum Gujarat mengajarkan Islam. Para pedagang-pedagang dari Timur Tengah. Allahu Akbar. Ada istilah di Jawa sini, 9 wali Songo. Mengajarkan Islam di tanah Aceh, semua di Sulawesi, Sultan Ternate, Sultan Tidore, kita mengenal Islam. Apalagi saya dan keluarga, istri, anak. Masya Allah, beruntung. Walau ana ahlal kitabi amanu wa taqaw lakafarna anhum sayiatihim wala adkalnahum jannati na'im. Sekiranya ahli kitab mau beriman bertakwa kepada kami hapuskan kesalahan mereka, lalu menempatkan mereka di surga-surga yang penuh kenikmatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dapat hidayah satu keluarga, sementara yang lain tempatnya adalah neraka. Saya di luar sana, tapi saya dengar ayat yang imam baca. Wallazina kafaru wa kasabu bi ayatina ulaika ashabun nar khalidina fiha wa bi'sal masir. Tadi saya dengar orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami tempatkan mereka ke dalam neraka jahanam, itulah seburuk-buruk tempat kembali. Siapa maksud ayat itu? Para ahli kitab, para pendeta yang mendustakan ayat-ayat berdiri di atas mimbar, dengarlah firman Tuhan, padahal bukan firman Tuhan, tapi firman saya dan teman-teman. Inilah buktinya ada palsu, bohong, omong kosong, kemudian ayat-ayat yang kosong. Di sini ada angkanya, tulisannya tidak ada. Saya komentar di belakang, nabinya tidak sempat menulis, lagi malaria tropika. Nabinya tak sempat menulis, lagi mudik ke Jombang. Lalu apa itu ada Ustadz referensinya? Komentar dari pendeta. Oh ada, masa ngarang, ada referensi. Pendeta juga yang ngomong, Dr. Sudarmo,
Mereka ngomong tidak usah malu-malu bahwa kitab yang kita percaya ini hanya buatan tangan manusia. Kita tidak usah malu-malu bahwa kitab ini hanya buatan tangan manusia. Nah, terkait dengan Natal juga, Natal Kristen, apakah itu tepat pada tanggal 25 Desember? Ini pendeta juga yang ngomong, bukan saya. Jangan marah sama saya. Ya, nggak boleh marah-marah sama saya lagi. Ini yang ngomong teolog dunia. Coba kau baca, Dek. Mana yang muda ini, baca. Coba baca ini. Baca keras-keras. Jangan dikira saya ngarang. Ini dari doktor siapa itu? Kesekuat, keras baca. Supaya jangan dikira saya sekarang ngarang lagi. Baca. Doktor. Yang keras. Inilah. Inilah, berdiri. Jangan malu-malu. Doktor C.H. Abilino, seorang teolog Kristen terkemuka, berkata, sampai hari ini kita tidak tahu secara pasti tanggal, bulan, dan tahun berapa Yesus itu dilahirkan. Lihat Abilino, ibadat jemaat dalam abad-abad pertama, Badan Pembesaraan Kristen, GBK, Jakarta, 12/1 halaman 64. Nah, sudah jelas kira-kira. Saya ngomong atau Abineno? Abineno seorang teolog Kristen terkemuka. Saya cuma menyampaikan. Kenapa ente marah sama saya? Kebongkar ya sehingga marah. Harusnya lurus atau masuk Islam. Nggak usah marah sama saya. Dr. Sudarmo, James Keynes, bahkan Barbara Tyrings, peneliti naskah Laut Mati, The Dead Sea Scrolls, dia bilang apa? 20 tahun meneliti, mengadakan observasi pengamatan terhadap naskah Laut Mati, dan dihujat oleh umat Kristen Australia dari University Sydney Australia. Dia mengatakan Yesus tidak mati di tiang salib. Logikanya sederhana. Di dalam keterangan Bible, waktu Yesus katanya tersalib, tanah terbelah dua. Orang mati bangkit kembali. Saya tulis dalam buku ini, waktu dia bangkit, ini orang mati bangkit, apakah pulang kampung atau bobok lagi dikubur? Setiap peristiwa besar pasti ada monumen yang dibangun. Betul? Surabaya dikenal dengan takbir Bung Tomo. Surabaya dikenal dengan kota pahlawan. Bilang begitu langsung merinding saya. Allahu Akbar. Berarti ada jiwa pahlawan dalam jiwa saya. Amin ya Rabbal. Allahu Akbar. Bung Tomo. Di Solo ada, bukan itu. Ada Soekarno yang lagi membaca, memberikan pandangan ironis bahwa kita harus banyak membaca, karena di kemudian hari akan ada pemimpin yang tidak mau. Itu yang maksud ibu di belakang. Membaca supaya wawasan luas. Tidak ada, memangnya gampang menyampaikan, menarasikan, kemudian mengkalkulasi setiap kalimat-kalimat, bahkan dalam perhitungan matematik isi daripada Al-Quran. Nggak mudah. Al-Quran ini sumber dari segala macam kompetensi ilmu, termasuk yang saya bilang tadi, Dr. Morris Buckley. Sudahlah, pulang sajalah, menyerah sajalah, masuk Islam. Kita bilang begini, salah satu contoh di mana Islam benar, lepas dari pengetahuan kita tentang ayat-ayat suci Al-Quran, tapi dalam fakta dunia, penduduk bumi ini 8 miliar, umat Islam itu minoritas. Umat Islam itu cuma 1,7 sekian. Tapi kenapa kafir-kafir ini bersekongkol? La tazidana asadana si adawata lillazina amanul yahuda wallazina asyraku. Al-Maidah. Sesungguhnya yang kamu dapati, yang paling keras permusuhannya dengan orang beriman, Yahudi wal musyrik. Yahudi dan musyrik. Musyrik itu apa? Orang di luar agama. Mereka bersekongkol, dan sekarang terbukti yang mengepung Islam, komunis, Yahudi, Kristen. Masya Allah. Begitu mereka kepung, sampai di instansi pemerintah sekarang sudah masuk ke dalam. Dulu kita kalau berdoa, ada acara apa saja, Masya Allah, 6 presiden di zaman dulu saling menghormati mayoritas.
Majority orang Islam. Acara apa saja, tasyakuran, acara HBI Hari Besar Islam, selalu yang dihadirkan adalah ulama-ulama munajat kepada Allah dalam konteks doa menggunakan speak Arabic, bahasa Arab, atau doa dalam bahasa Islam. Sekarang tembus sampai ke gedung-gedung BUMD, BUMN pemerintah. Ala Bapak, alamak. Saya dapat WhatsApp-nya di Garuda. Yang di bawah ini orang Islam tidak menghormati lagi kepada umat yang mayoritas. Apa sengaja dibuat? Apa mungkin ada satu manuver politik karena didukung dan dibantu oleh stakeholder? Ini sudah nyata-nyata. Sila kelima. Kalau kita bermain-main dengan Islam ini, yang akan dipakai oleh Allah adalah alam dan malaikat. Ma'asabah bimusibatin illa biidnillah. Kemanapun ente bermain, bermunafik terhadap agama ini, wahai para pemimpin, Anda akan berhadapan dengan kerugian besar. Alam akan marah, Allah akan perintahkan alam untuk menjatuhkan musibah. Coba Ambon, Serang, belum itu baru biasa. Kemudian ada lagi tadi ancaman. Indonesia ini, pantai selatan Jawa, bukan lagi prediksi tapi ancaman 9,8 skala Richter. Jangan main-main kita. Allah beserta dengan orang-orang yang benar. Ini sampai di doa pemerintah. Allah Bapa, di pagi ini ya Allah Bapa. Dia akan menyebut Allah itu tidak pakai lam tasdid, jadi Allah, Allama. Nah gitu. Padahal ini kata tulisan Allah ini dari A, lam, dia menggunakan lam tasdid. Seharusnya dia kalau pakai kata Allah itu harus menyebutnya sesuai dengan tuntunan dalam studi lineage Arabik atau studi Timur Tengah. Dia menggunakannya Allah. Jadi boleh sebenarnya Departemen Agama mengusulkan L-nya satu saja, Allah. Begitu kan? Karena tidak sesuai dengan prosedur lineage dalam sebuah diftong atau tajwid yang kita pelajari sebagai makhrujnya. Begitu ya kalau dalam bahasa Arab kan. Sehingga ada etika, ada tartil untuk membaca itu. Baca Al-Quran pun orang Islam tidak sembarang. Saya pernah ceramah di Darmo itu, sudah tua-tua. Begitu saya masuk di Masjid Al-Falah Darmo, saya bilang sama pengurusnya, itu yang di ujung itu mualaf ya, karena baru belajar, sudah rambut putih, sudah baru uban sampai jenggotnya putih. Saya tanya, itu sudah dari mualaf ya? Bukan Ustaz, itu mantan kepala ini, kepala itu. Sudah orang Islam baru Iqra 1, untung belum mati. Baru Iqra 1. Waktu jadi pejabat sibuk nyolong, lupa belajar Masya Allah. Di situ kan paling banyak ribuan mualaf di Darmo itu. Setiap hari Minggu jam 8 kalau nggak salah itu, hari Ahad pagi itu ada pertemuan para mantan-mantan kafir. Puluhan ribu di situ mengislamkan orang Kristen. Masjid Al-Falah Darmo. Ya di ujung saya kira mualaf, bukan mantan kepala dinas. Waktu di dunia sibuk nyolong. Inilah munafik-munafik. Dia kalau masih tugas begini, Allahu Akbar, pakai Irjen Pol, pangkat Jenderal Angkatan Darat. Wah, waktu dia masih aktif, mana sih? Berapa kok? Ini sekian M. Siap kok. Gereja kami jaga, dia kami injak-injak. Saudara Muslim dia injak. Mun. Jangan kasih jelas, karena ada leak sekarang ini. Jangan jelas ya, ada 3 kelompok sekarang. Kaf, mus, mun. Kaf itu kafir, mus itu muslim, mun adalah munafik. Udah bos, siap. Nanti kami maju, kami jaga gereja. Wah, loreng baret miring begini, SD tidak tahu. Saya di Solo juga ada yang jaga baret miring begini, baret merah. Jangan bakar bendera tauhid ya. Enggak Ustaz. Siapa dia? Kokam. Kokam bukan kokam kan baret merah. Iya begini. Siap, jaga gereja. Abdullah, siap. Nah, ini nasi bungkus. Isinya tai kau makan itu. Banyak pemakan tai. Karena di hadis Nabi, orang munafik itu makanannya tai. Begini, Rasul katakan, yang aku khawatir dari umatku adalah apa yang masuk dari mulutnya, disimpan ke dalam perutnya,
maka harga manusia itu tidak lebih daripada apa yang keluar dari perut. Apa keluar dari perut itu sampah ya? Feses, tai. Hitler Nazi bilang waktu jenderal 4 bintang, jenderal disebut dengan The Desert Fox, jenderal padang pasir yang dia mati, disuruh pilih oleh Hitler. Goebbels yang datangi dia, namanya Jenderal Rommel. Jenderal ini ahli perang. Kalau kita Sudirman, ahli strategi perang. Jerman tak pernah kalah karena dia ini, Rommel ini. Kenapa? Dia ahli strategi perang padang pasir. Sehingga disebut dengan gelar The Desert Fox, rubah padang pasir. Nah, ketika mau dieksekusi mati, Allahu Akbar, disuruh pilih oleh Hitler, you minum cyanide atau disidangkan secara mahkamah militer. Dia bilang minum cyanide aja. Kenapa? Karena dia munafik terhadap Hitler, dia berkhianat. Muncullah kalimat Hitler, orang pengkhianat, orang munafik seperti lalat di atas feses. Dia berputar-putar di atas tai, yang dia makan adalah banyak pemakan tai di akhir-akhir ini. Saudara Muslim ditelan mentah-mentah, dia cari muka sama kafir. Sudah bos, sudah ini darahnya baru saya cuci. Sudah selesai. Terima ini. Masya Allah. Mahasiswa demo ngomong di YouTube, disinyalir. Di balik gerakan mahasiswa ini ada Islam radikal. Ente ngomong Islam radikal, ente agama apa toh? Betul apa betul? Setelah sudah berdarah-darah baru pura-pura datang basuh, sapu. Hidup manusia itu biar tak punya apa-apa dalam rumah tangga, nggak makan apa-apa. Iya bu, ya bu. Apalagi ibu-ibu sekarang ini kan udah tenang jiwa mereka. Begitu Jokowi dilantik kan sembako murah semua sekarang. Iya bu ya. Karena itu coba lihat, alhamdulillah katanya. Ya bu, iya bu ya. Itu isi saya bilang gula 2.000 sekilo, ya bu ya. Minyak goreng 4.000, ya itu alhamdulillah katanya. Iya katanya, masya Allah ya. Pengangguran juga insya Allah digaji. Tunggu aja sampai ayam kencing kalau dapat itu. Iya bu ya. Bu, kita ramaikan aja masjid dengan itu ya bu ya, dengan dakwah bu ya. Bu, kita ramaikan masjid dengan dakwah ya. Ini yang paling banyak ini kalau hadir di mana-mana ini. Ibu suka dakwah yang keras atau lembek bu? Yang keras, masya Allah. Panjang atau pendek ceramahnya? Panjang dan keras, itulah bu ya. Jadi saya kira, masya Allah, ini Islam ini sudah dibanti. Metro Tipu pun sudah akui, Metro Tipu di bulan Ramadan kemarin, dia hitung, masya Allah. Kita bangga, bukan Kalimantan yang kaya, bukan Riau yang kaya, bukan Aceh yang kaya, bukan Papua yang kaya. Jangan salah kita, jangan salah. Yang kaya adalah umat Islam. Coba sumbangsi finansial terbesar bagi negara ini. Metro Tipu hitung, setiap tahun 200 bahkan 200 lebih miliar sumbangan orang-orang mengadakan ibadah belum lagi himayatan lil hajj wasadaqah wa'da, ibadah haji. Allahu Akbar, nominal yang masuki triliun, 92 triliun, entah kemana sekarang. Walau bisawab. Ya Allah, jangan dulu hukum negara ini ya Allah, pertahankanlah. Manda'a li zalimin bil baqai faqad sawa'an yusallahi fil ardihi. Jangan mendoakan orang zalim. Barang siapa mendoakan orang zalim, kata Nabi, sama saja dia mendurhakai Allah di muka bumi ini. Jadi yang menertibkan dunia, yang pertama bi ilmi ulama, yang kedua bi adlil umaro. Sila kelima jangan dijadikan sebagai wacana politik. Sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wamena berdarah-darah, Ambon kerusuhan, Ambon itu apa namanya? Gempa. Semua terjadi kerusuhan di mana-mana, keributan, asap dan lain sebagainya. Ini ma'asabab musibatin, musibah dari Allah. Kenapa? Karena tidak kul amarah rabbi bil qis wa aqim wujuhakum inda kulli masjidil wad'uh mukhlisina lahuddin kama wa'da'akum ta'udun. Yang ketiga, bisaqwatil aqniya, kedermawanan orang-orang kaya. Nah ini, orang kaya tiarap, dia nggak mau peduli yang begini, yang penting dia aman. Saudara-saudara kita mau mati tetangga, masya Allah, mana dia perhatikan, dia pergi umroh, asik ibadah, pergi haji sampai 50 kali. Saudara-saudara tetangganya sudah lapar, dia tidak hiraukan. Nah ini, yang keempat yang paling bahaya, bidakwatil fuqara'i, doa orang-orang miskin. Ini yang membuat kita bencana di mana-mana, terjadi kekacauan di mana-mana karena menangisnya orang-orang miskin yang dorong-dorong gerobak,
Ya Allah, jualanku tidak laku. Usaha-usaha mereka yang kelas bawah tutup, kelas menengah tutup, yang kaya tetap kaya. Kata Roma Irama dalam lagunya, yang miskin tetap miskin. Masya Allah. Kita doakanlah negara ini akan ada muncul pemimpin-pemimpin baru ke depan yang amanah, dan pemimpin-pemimpin orang-orang zalim akan ditenggelamkan oleh Allah. Amin. Allah ya Rabbal Alamin. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Masih banyak, saya masih lama di Surabaya. Insya Allah umur panjang, belum wafat, sampai tanggal 14 saya ada di Surabaya. Ya, saya baru tiba tadi, mohon maaf ini masih lelah. Lain kali saya mau sampaikan kepada jemaah sebelum saya berbicara terkait isu-isu kafir segala macam itu, jangan didengarkan sama saya. Dan saya tidak suka mendengar begitu. Karena perjuangan kami ini berat untuk membawa Islam ke depan. Ya, ibarat nakoda, ibu bapak cuma di dalam bahtera, tapi kami yang menyetir perahu ini. Kami yang membawa perahu ini kemana-mana. Tinggal 4 orang kami di lapangan. Saya, Uwas, dan beberapa. Sebagian sudah jadi tersangka, bahkan sudah dipenjara. Doakanlah kami supaya tetap sehat untuk dengan ikhlas melayani umat ini dimanapun berada. Karena bukan kecil fitnah yang bertebaran, apalagi terkait saya ini. Dan saya tidak akan peduli. Semakin kau fitnah, semakin kencang saya di lapangan. Ya, saya sudah beberapa kali dilapor, tapi alhamdulillah. Polisi-polisi bilang sama yang lapor, jangankan di masyarakat, di sini saja dia ceramah, dia bilang yang polisi kafir di neraka semua. Di Polda Jawa Timur sini sudah 6 kali saya ceramah. Yang undang saya dulu itu AKBP Kusen. Sampai begini-gini ada kafir yang protes. Siapa yang undang itu? Jadi kita, maksudnya kita Muslim ini jangan mau diadu domba dengan sama-sama dengan petugas polisi, jangan. Dia juga Muslim. Mari kita jangan saling curiga. Ustadz, ada banyak polisi jaga ente ceramah. Iya, enggak apa-apa. Polisi kan keamanan. Motor diparkir, jangan sampai begal datang hilang. Kan begitu. Tetap saudara jangan ada apa-apa sedikit kita masyarakat bakar polsek, bakar kantor pemerintah. Jangan, biarkan. Ya, segala persoalan diselesaikan secara persuasif Islam dengan komunikasi yang baik. Tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat duduk bersama dengan petugas. Tunjukkan kepada provokator kafir bahwa kami sesama Muslim, walaupun beda pekerjaan, kami damai, akur. NU, Muhammadiyah, Banser, FPI, mari bersatu. Sudah beberapa tempat saya persatukan FPI dan Banser, nggak ada lagi. Saya ceramah di Solo, turun dari Gunung Lawu, di bawah ada acara NU. Masya Allah, saya lewat situ buka kaca, datang itu yang saya bilang begini tadi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jangan bakar bendera tauhid ya. Insya Allah tidak Ustaz. Lewat saya situ. Pengawal saya sudah lari duluan. Nanti sudah di lampu merah baru berhenti. Ada apa Ustaz tadi? Kenapa dihentikan? Enggak. Saya bilang dia kasih salam sama saya. Nah, karena mereka tahu bahwa sudah selesai pilpres, bersatulah kita. Amin ya Rabbal. Stop itu. Kemarin kita beda pilihan ya. Yang pilih Jokowi juga pasti ada di sini, biar cuma 2-3 orang. Ada ini. Ada, tapi kebanyakan kalau saya lihat dari saya bisa deteksi ini kebanyakan 02 di sini. Doakan saja Pak Jokowi kan 2 sampai 2024. Insya Allah kedepannya kan ada Anies Baswedan kan begitu. Ada Gatot Nurmantio kan begitu. Tidak, kalau Allah sudah buat begini ikuti apa maunya Allah. Jangan kita pakai kita sendiri. Ya. Pak Prabowo juga mungkin ditakdirkan belum memimpin Indonesia, nggak apa-apa. Kita sudah perjuangkan, tapi kita tetap bersandar pada kekuatan Allah. Bagi ibu bapak, insya Allah saya membawa buku saya ini dengan judul Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Jadi antum tanya-tanyakan tadi, dalam buku ini lengkap. Ya, biodata saya lengkap. Saya bukan Yusuf Roni, bukan Saifuddin Ibrahim. Ini surat pendeta saya. Saya resmi sebagai pendeta GKI. Ada ini surat pendeta, dan dosen di Universitas Balikpapan. Pernah ini detik-detik terakhir saya masuk Islam, saya sempat jadi pendeta di Balikpapan. Semua dokumen saya lengkap. Ya, silakan kafir fitnah. Saya tidak akan balas. Ini mau pancing supaya saya keluar di YouTube. Saya nggak suka begini. Ini orang cari makan melalui you. Di Indonesia ini banyak yang cari makan jadi kaya, bisa beli mobil Lamborghini karena you. Saya lain. Saya ustadz. Saya mencari nafkah dengan izin Allah. Dengan keringat dakwah, tapi tidak meminta-minta. Perhatikan, yang datang ke masjid minta-minta bila mualaf, itu bukan mualaf, kuwalat. Di Islam ini, tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Saya memberikan ilmu kepada bapak ibu. Kenapa saya bawa ilmu ini? Karena saya punya mobil itu dari Jakarta, pernah saya coba di masjid, saya taruh air wudhu di masjid.
Saya starter tidak hidup. Oh, rupa-rupanya jangan pakai air wudhu, pakai pertalit. Apalagi sekarang sudah susah premium. Mengerti mau saya? Nah, kalau bisa pakai air wudhu, buku ini gratis. Tapi karena tidak pakai air wudhu, bayar. Iya, kalau minta-minta nggak boleh. Tapi kalau sudah disiapkan panitia, apa boleh buat? Saya kira begitu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan bagi yang berminat dengan judul kebenaran Islam menurut mantan pendeta. Inilah kebenaran. Jangan pakai YouTube begini. YouTube begini ini biar buta huruf jadi profesor. Kalau antum merasa benar, tulis tantang buku ini. Dulu ada SBY menulis buku. Ada Source Adi Condro, filsuf dari Jogja. Gurita Cikeas, betul kan? Gurita Cikeas. Seminggu kemudian ditantang oleh SBY, tumbang buku itu. Nah, ini kebenaran Islam menurut mantan pendeta. Ada 19 judul buku yang saya tulis. Ini yang salah satunya, 400 halaman. Setiap buku saya ratusan halaman. Antum kalau mau tantang saya, tantang dulu yang satu ini, baru 18 buku lagi kau tantang. 400 halaman, ada sambutan Prof. Buku resmi, bukan buku liar. Ada international series book number. Lulus kepustakaan nasional. Di negara dalam undang-undang apa? Orang sudah menulis 25 judul buku berhak mendapat gelar profesor. Sudahlah, itu dia tidak berguna. Orang tahu kemampuan antum siapa. Di Indonesia ini kan banyak orang ngomong ini itu ini, bahkan ngaku doktor. Ya, saya ini doktor, kau bukan. Itu di televisi. Ban Vespa putih di kepala. Iya. Ya, Rocky Gerung memang bukan dokter. Rocky Gerung itu orang satu kampung. Tanya Kak Santri ini, teman saya. Dia orang Teling itu, adiknya profesor dekan di Fakultas Sastra Eksaktah di Unsrat. Rocky Gerung itu bukan profesor, tapi dia 3 kali diundang Perancis untuk ambil program doktoral. Dia nggak mau. Dia bilang nggak perlu dengan ijazah. Sama juga dengan saya begitu. Daripada ribut-ribut, udah saya mengaku, Ustadz, ini ada anak ini. Ustadz minta pendidikan Ustadz di mana? Saya bilang saya tidak tamat SD. Tulis aja buta huruf. Betul nggak? Betul nggak? Sudah jengkel saya. Sudah terpengaruh dengan kafir. Kok bisa nggak tamat SD tapi bisa jadi dosen ya? Nggak tahu kenapa begitu. Begitu ya. Orang-orang ini, pendeta-pendeta ini, ada yang sudah di neraka, ada yang masih hidup di Papua sana, jadi tahu. Dia yang ngomong-ngomong ini kan bukan dari Papua, yang ngomong-ngomong ini kan dari NTT. Dia nggak puas saya bilang bukan dari Papua, dia pergi ke Papua, cari muka di Papua. Ini nanti malu kalau jadi masalah besar ini, akan saya ungkap. Saya yang dirikan, namanya pun saya yang kasih nama. UKI Papua itu saya kasih nama. Dengan Dirjen Bimas Kristen Protestan, Poltak Siahaan. Sampai kami ke Bali, nyusun program kurikulum untuk UKI itu. Ini orang-orang baru. Yayasan Perguruan Tinggi Calvinis Ebenezer. Saya serahkan kepada Laurentius Renel. Itu yang paling tahu, yang bersupport dana. Masih ada tinggal di Sorong dia, kalau belum mati. Ini sebenarnya saya malas membuka-buka begini. Yang saya bukan mau cari apa juga jaminan saya sudah keluar sakit hati karena saya keluar dengan usia muda, energik dan memang berguna, kemudian jadi keuntungan bagi agama Islam. Nah, itu yang mereka jengkel. Masuk Islam pun saya tidak ada mau hati-hati dengan Yahya, jangan dia tipu umat Islam. Siapa ya? Panitia masjid yang kebanyakan tipu saya. Datang saja Ustaz, nanti kami kasih sekian. Sampai habis ceramah tidak ada. Ya, tidak apa-apa, memang bukan itu niat saya, karena saya bukan Ustaz amplop. Ya? Nah, tapi kali ini ya kalau sudah disiapkan apa boleh buat, kan begitu. Silakan, nanti ada di luar sana, di mobil saya, ada istri saya yang akan melayaninya. Saya kira kajian kita sampai di sini. Insya Allah besok kita jumpa lagi di masjid yang sebelah. Apa itu? Erwin? Nurul Islam. Jauh lah sedikit dari sini. Sekali lagi, hati-hati bicara. Kami ini tidak mudah pekerjaan kami ini. Berat sekali tugas dakwah ini. Apalagi di tengah fitnah begini. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. La ilaha illa huwa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.